Tahukah Anda, ketika hujan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat pada Sabtu 4 November 2023 lalu, tempat yang berada di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa ini berhasil menyelamatkan sampah-sampah Sungai Ciliwung sampai ke Jakarta. Lebih kurang 75%. Sampah yang berhasil diselamatkan dari hulu menuju hilir atau sampai ke pintu air Manggarai sebanyak 75,8 ton. Bahkan nih, puncak volume sampah yang diselamatkan mencapai 113,3 ton. Hebatnya lagi nih, sampah-sampah kiriman dari hulu pada saat debit air Sungai Ciliwung tinggi yang berhasil diselamatkan dan diangkat tidak dikirim ke Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Jadi hari ini kita berada di saringan sampah Simatupang, dan tadi malam kebetulan di Katulampa ada hujan, jadi air agak naik. Tapi kita di sini sudah siap siaga, dan ternyata memang sekarang sampah sudah masuk ya dari tadi malam. Kemudian ini juga untuk penanganannya, jadi dari Sungai Ciliwung sampah itu diarahkan menggunakan ponton ke Kali Gendong. Nah, di Kali Gendong inilah bahwa sampah-sampah ditangani kemudian diangkat ya. Satu, menggunakan eskavator untuk mengarahkan sampah yang nyangkut di ponton itu disalurkan ke Kali Gendong. Kemudian yang kedua, untuk pengangkatan bisa menggunakan bus trip ya. Ini kalau memang yang kecil, kemudian karena di sini variasi sampahnya, maka ini kita menggunakan power press. Jadi semua bisa langsung diambil. Kesuksesan menyelamatkan sampah sampai kurang lebih 75% dan kemudian mengolah sampah lokasi yang selama ini dikenal sebagai saringan sampah Sungai Ciliwung TB Simatupang. Alhamdulillah, saat berada di lokasi yang masih berada di RW 03 Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan ini, saya kembali ditemani oleh Pak Yayat Supriyatna, seorang mantan Kepala UPK Badan Air, sebelum sekarang dirubah menjadi UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yang sekarang membantu teman-teman UPS Badan Air untuk mengelola lokasi ini dengan menggunakan mesin Asiana. Material sampah yang terbawa kemarin ketika banjir, jadi ada dapuran bambu, ya, ada bambunya, ada styrofoam ya. Kalau orang mengatakan ini kayak supermarket, jadi semuanya ada ya. Nah, terutama yang betul-betul mengkhawatirkan itu manakala ada sampah-sampah kayu seperti ini, Pak ya. Makanya alat berat ini sangat-sangat berfungsi sekali. Inilah sisa hasil tangkapan operator ekskavator dari Sungai Ciliwung saat hujan deras Sabtu 4 November 2023 lalu. Jika saja tidak di lokasi saringan sampah di TB Simatupang ini, kayu ini tentu saja bisa hanyut dan menyebabkan saluran yang berada di aliran Sungai Ciliwung mampet. Kalaupun kayu-kayu gede ini hanyut, berhasil lolos sampai ke pintu Manggarai dan menyebabkan volume sampah di Manggarai semakin bertumpuk. Kok bisa sih lokasi saringan sampah TB Simatupang ini menyelamatkan jibunan sampah dari hulu masuk ke Jakarta dan tanpa harus dibuang ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang? Jadi di saringan sampah TB Simatupang ini punya dua sekatan, di mana berfungsi untuk menjaga sampah-sampah yang masuk dari hulu. Kenapa sekatan ada dua? Sebab jika di sekatan pertama ini ada sampah yang lolos, bisa dijaga di sekatan kedua ini. Semua sekatan tadi mengarahkan sampah ke Kali Gendong. Oleh karena ada dua sekatan, maka ada dua kali gendong. Nah, di kali gendong ini ada alat berat berupa ekskavator. Ini dia kali gendong pertama, di mana satu unit ekskavator menyisirkan sampah-sampah agar bisa diangkut oleh alat pengangkat sampah ini. Ya. Dari Kali Gendong ini diangkat menggunakan alat berat ya, ada eskavator, kemudian ada juga nanti liber ya atau perplus, kemudian diangkat ke daratan
Ini namanya emplacement. Nah, dari emplacement ini kita akan cacah. Ini adalah kali gendong kedua, di mana sampah-sampah yang lolos di sekatan pertama berhasil dialiri ke kali gendong kedua ini. Seperti juga di kali gendong pertama, di kali gendong kedua ini ada alat berupa ekskavator yang berada di bawah yang bertugas menyisir sampah-sampah agar bisa diangkat oleh alat berat yang berada di atas ini. Tugas alat berat yang berada di atas ini adalah mengambil sampah yang sudah dikumpulkan ekskavator di kali gendong untuk dimasukkan ke bak tronton sebagaimana sobat saksikan ini. Alur berikutnya setelah bak tronton terisi penuh sampah langsung dibawa ke emplacement atau tempat penampungan sampah sementara ini. Jadi ini area Simatupang ini kendaraan yang bawa sampah langsung masuk ke jembatan timbang. Dari jembatan timbang kemudian langsung dibawa ke emplacement. Biasanya di lokasi lain begitu sampah sudah dimasukkan ke bak dump truck langsung dibawa ke tempat penampungan sampah sementara di Jalan Perintis Kelapa Gading, Jakarta Utara sebelum diangkut ke Bantar Gebang, Bekasi. Namun di lokasi saringan sampah TB Simatupang ini sampah tidak perlu keluar lokasi ini atau diantar ke Bantar Gebang, tapi cukup diletakkan di emplacement ini saja. Anggaran Pemprov DKI Jakarta khususnya yang sudah dikeluarkan oleh UPS Badan Air yang sebelumnya digunakan untuk pengangkutan sampah-sampah ke Bantar Gebang, mulai dari biaya solar, armada truk, energi yang dikeluarkan petugas, sampai soal menambah kemacetan lalu lintas di Jakarta, tentu jauh sekali berkurang. Sekali lagi, truk dan sampah tidak keluar ke lokasi saringan sampah TBS Simatupang ini. Lalu diapakan sampah-sampah ini? Pria yang menggunakan helm dan masker ini bernama Bang Feni Ramdhani. Ia coba membuka salah satu mesin canggih yang sangat membantu pekerjaan dalam memangkas anggaran dalam masalah persampahan di DKI Jakarta ini. Mesin ini menjadi mesin pertama di Indonesia yang sangat efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas pengelolaan sampah. Sebelum dioperasikan, Bang Feni memastikan terlebih dahulu menu-menu pada tombol sesuai dengan aktivitas yang nanti akan dijalankan oleh mesin produk Asiana ini. Perhatikan alat yang dikalungkan di leher Bang Feni ini. Itu adalah remote control. Jadi mesin Asiana ini bisa dioperasikan baik secara manual maupun dikendalikan dengan remote. Nanti Anda lihat sendiri apa yang diperintahkan via remote control yang dipegang oleh Bang Fan ini dari jarak jauh lalu diikuti oleh mesin Asiana ini. Ini otomatis. Jadi kalau mau di manual, kita kan ini ke kanan, matic, otomatis. Kalau mau kalau manual kita ke kiri. Gitu. Jadi tombolnya di sini kalau manual sama. Siap. Seperti biasa, sebelum digerakkan, mesin yang menggunakan bahan bakar solar ini dipanaskan terlebih dahulu. Dari Asiana kita itu di sini di Bintek lah ya, bimbingan teknis. Alhamdulillah selama 1 bulan kita sudah bisa mengoperasikan alat crusher, primary dan secondary. Alhamdulillah lancar dan istilahnya aman-aman aja. Iya gitu. Beginilah pergerakan mesin Asiana ini yang dikendalikan dengan menggunakan remote control. Primary crusher ini mobile.
Di mana ada sampah yang banyak, maka disitulah kita cacah dan kita keringkan, maka masuk ke cacahan kedua melalui conveyor. Setelah mencari tempat yang pas, barulah aktivitas yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Nah, inilah yang membuat lokasi plus peralatan Asia ini sangat penting untuk dikembangkan di lokasi lain di Jakarta ini untuk memangkas anggaran, agar tidak perlu lagi membawa sampah-sampah Jakarta ke Bantar Gebang, Bekasi. Jadi proses yang dikeluarkan adalah alat berat Power Plus mengambil tumpukan sampah dari emplacement, lalu diletakkan di mesin Asiana Crusher ini. Lalu tugas selanjutnya adalah mesin Asiana ini akan memasukkan sampah-sampah tadi ke dalam sebuah lubang ini, lalu dicacah sampah-sampah tersebut. Yang bikin mesin Asiana ini semakin canggih adalah logam-logam maupun besi seperti paku dan lain-lain bisa dipisahkan dari cacahan sampah ini. Mantap ya. Jadi pencacah ini di sini sudah bisa langsung memilah. Kalau ada logam itu ditarik sama magnet. Setelah mesin pencacah Asiana ini mengeluarkan hasil cacahan, alur selanjutnya adalah hasil cacahan dikumpulkan di lokasi ini. Lalu alat berat meletakkan cacahan dari mesin Asiana tadi ke conveyor ini. Nampak teman-teman UPS Badan Air berada di samping conveyor. Ngapain ya mereka di samping conveyor ini? Jadi conveyor yang membawa cacahan sampah dari crusher tadi masih tercampur plastik atau botol-botol minuman plastik. Nah, tugas teman-teman UPS Badan Air yang ada di samping conveyor ini adalah mengambil plastik-plastik yang menyelip di cacahan untuk kemudian diletakkan di keranjang ini. Ini dilakukan pemilahan. Jadi kalau nanti ini sudah dipilah-pilah, ada yang plastik hitam, putih-putih, merah-merah, kemudian ada campuran, langsung masuk ke conveyor yang selanjutnya. Sekarang saya beralih ke mesin crusher besar yang bisa mengeluarkan output sampah halus maupun sampah kasar. Conveyor yang selanjutnya, jadi yang masuk ke sini sudah terpilah dan ini langsung ke saringan. Yang keluar dari mesin crusher ini adalah cacahan sampah yang kasar. Sementara yang keluar di mesin yang ini adalah cacahan sampah yang halus. Karena hasil cacahan di sana itu masih ada yang kasar, yang halus. Maka yang halus langsung masuk ke sini. Kita tampung di sini, bisa langsung masuk ke kendaraan atau kita siapkan tempat. Kemudian yang masih kasar masuk ke crusher sekundari ini. Karena memang sifat sampah itu ada yang besar, ada yang kecil, maka di sini ada dua saringan atau dua sekatan atau dua ponton. Jadi di saringan pertama ini aliran semua masuk. Kalau masih ada yang lolos di ponton pertama atau di saringan pertama, maka langsung masuk ke saringan kedua. Nah, di sini semua sampah itu kita tangani secara bersamaan, ya. Di sini menggunakan alat, di sana menggunakan alat, sehingga diharapkan ke Ciliwung Hilir itu sudah tidak ada berdampak sampah dari bawahnya arus air yang besar. Gimana melihat kecanggihan mesin penghemat anggaran dalam persampahan di Jakarta ini? Insya Allah DKI Jakarta tidak hanya memiliki satu lokasi penyaringan sampah seperti di TBS Matupang ini, melainkan ada 2-3 lokasi lain yang akan segera dibangun. Jika ada 2-3 lokasi lagi seperti di TBS Matupang ini, insya Allah masalah persampahan di DKI Jakarta beres. Kekhawatiran penampungan sampah Jakarta yang ada di Bantar Gebang, Bekasi sudah bisa teratasi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini insya Allah pengurangan sampah ke Bantar Gebang sangat-sangat berkurang sekali. Karena alat ini semuanya adalah mekanik semua, tidak ada operatornya, cukup dengan menggunakan tombol-tombol. Jadi semua dikendalikan dari sini.
Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.